Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa, aku bakalan melihat sebuah video. Dan teman-teman, video yang aku lihat kali ini ada sebuah video berjudul Yes, mantap, bahasa Indonesia kompak populer di 7 kampus ternama Thailand. Jadi ceritanya nih, bahasa Indonesia ini populer di Thailand guys. Sampai ada 7 kampus ternama yang mempelajari bahasa Indonesia. Ya, emang bahasa Indonesia ini emang populer banget ya akhir-akhir ini, semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Jadi banyaklah kampus-kampus di luar negeri sana yang mulai mempelajari bahasa Indonesia, guys. Wah, ini suatu yang membanggakan ya untuk kita Indonesia. Nah, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Oke, video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Bangsa Indonesia adalah pemilik bahasa Indonesia serta jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia ditetapkan Itu kan artis sebagai ya? bahasa Siapa namanya? persatuan yang mempersatukan masyarakatnya ke seluruh Alman, pelosok Bah. Nusantara. Iya Melalui sih. bahasa Indonesia sebagai media diplomasi dan budaya untuk membangun citra positif masyarakatnya dan dapat mempromosikan budaya Indonesia di dunia internasional, khususnya ASEAN. Salah satu negara di ASEAN yang sudah menerapkan prodi bahasa Indonesia di perguruan tinggi yakni Thailand. Adanya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadikan bahasa Indonesia sebagai primadona yang disambut baik oleh masyarakat Gajah Putih ini. Wow. Hingga saat ini tercatat ada 8 perguruan tinggi yang membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia. Di antaranya Darussuan University, Chulalongkorn Darussuan University, University. Nepal University, Konkain University, Universitas Thammasat, Nakhon Sitamaran Rajabat University, dan Chiang Mai University. Really? Kemudian Chiang kampus Mai Darussuan University? Prodi bahasa Indonesia jadi salah satu jurusan paling banyak diminati oleh mahasiswanya. Kondisi Wow. ini membuat pemerintah menerjunkan langsung program dan sistem pembelajaran BIPA untuk memenuhi kebutuhan orang Thai mengenal Indonesia dan sebaliknya untuk mempersiapkan diri dalam komunitas ASEAN. Bangkok. Oleh karena itu, pembelajaran BIPA memiliki peranan penting dalam perkembangan bahasa di luar negeri. Ada berbagai alasan mengapa mahasiswa Thailand tertarik memilih program studi bahasa Indonesia. Apa tuh? Mahasiswa Thailand menganggap bahwa bahasa Indonesia mudah untuk dipelajari. Huruf-huruf Tapi latinnya kita sama kok dengan susah bahasa ya mempelajari Inggris, bahasa Thailand ya? Tidak sulit. Kata bunyinya yang tidak memiliki intonasi, kosakata dan tata bahasanya mudah dimengerti. Bagi mahasiswa Thai, mempelajari bahasa Indonesia lebih mudah daripada bahasa Thailand itu sendiri. Wow. Mereka lebih sulit mempelajari bahasa Burma atau Myanmar, bahasa Laos, Kamboja, Vietnam, dan bahasa Tagalog Filipina. Hal ini diakui oleh pengajar Thailand yang mengajar di Naresuan University. Eksistensi bahasa Indonesia menggeliat hebat di Naresuan University Thailand. Peminatnya terdiri atas berbagai program studi seperti manajemen, ekonomi terapan, keperawatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Wow. Saat diwawancara, Luas ya. mengapa memilih jurusan bahasa Indonesia, salah satu mahasiswanya menjawab karena bahasa Indonesia merupakan bahasa wajib komunikasi ASEAN. Selain itu, Reva yang merupakan dosen dari Naresuan University dan juga native speaker dari Indonesia, mengungkapkan ketika menanyakan alasan salah seorang mahasiswanya itu, mereka menjawab karena jurusan ekonomi dan mirip ASEAN kampus Community aku semakin dulu nih. gencar. Maka saya belajar bahasa Indonesia untuk mempelajari strategi ekonomi Indonesia. Selain itu, Reva juga mengakui bahwa usahanya untuk belajar bahasa Indonesia karena penasaran ingin mempelajari budaya Indonesia. Sementara itu, bahasa Indonesia juga salah satu mata kuliah pilihan di Konkain University Thailand. Jurusan bahasa Indonesia berada langsung di bawah ASEAN Language Center Faculty of Humanities and Social Science. Di Konkain University ada 4 pengajar dalam setiap semester. Dan tidak salah satu mahasiswi bahasa Indonesia mengatakan, saya ingin belajar bahasa Indonesia karena saya suka dengan bahasanya. Selain itu, bahasa Indonesia juga banyak digunakan di mana-mana, terutama di lingkungan ASEAN. Haryudi, salah satu pengajar bahasa Indonesia di Konkain University mengatakan, setelah menjadi pengajar bahasa Indonesia di sini, barulah sadar betapa bangga memiliki bahasa Indonesia. Mungkin jika kita berada di Indonesia, kesannya biasa saja. Namun saat sadar bahwa bahasa Indonesia eksis di luar negeri, kebanggaan itu bertambah berkali lipat. Saat ini bahasa Indonesia direncanakan untuk menjadi mata kuliah wajib di Konkain University. Wow, mata kuliah wajib loh. Menjadi bahasa lingua franca di kawasan ASEAN, yakni bahasa perantara orang yang latar budayanya berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di kawasan ASEAN mengingat 40%
63% penduduk ASEAN merupakan masyarakat Indonesia. Sistem Wow. pelajaran BIPA di Thailand menggunakan beberapa metode, di antaranya menggunakan metode langsung, terjemahan, audiolingual, dan metode pendekatan komunikatif. Hari dosen Pujo dan teman-teman. Nama saya Kantang. Nama saya Bayam. Hah? Nama saya Bunga. Nama saya Bawang. Nama saya Pepaya. Aduh, Metode langsung memang lebih efektif Sumpah, karena dapat dipelajari langsung aku tuh dengan salpok benda-benda banget loh sisa. namanya. Aku Untuk pikir pembelajaran beneran tadi. tingkat dasar, Ada pengajar kentang, BIPA menggunakan bawang, metode bayam. komunikasi secara lisan Kocak dan banget. pembelajaran Aku pikir melalui beneran. berbagai media seperti live streaming siaran televisi Indonesia, YouTube, dan media lingkungan sekitar. Pagi. Untuk tahap awal pengajar menggunakan peta, poster, atau gambar-gambar untuk memperlihatkan budaya-budaya Indonesia seperti pakaian adat, rumah adat, alat tradisional Indonesia, tari, dan alat musik tradisional Indonesia. Dan untuk tahap selanjutnya menggunakan media permainan simulasi dengan permainan tradisional seperti permainan congkak atau dakon yang Oh. dalam bahasa Thailand disebut makluk. Maklum. Dua permainan tradisional Indonesia ini yang hampir sama dengan permainan tradisional di Thailand. Salah satu cara menarik minat pelajar BIPA untuk mengajar bahasa dan mengenalkan budaya Indonesia melalui permainan tradisional. Seperti Asik permainan sih, tradisional ular sambil naga bermain yang gitu ya. diperankan oleh dua orang. Satu orang sebagai gerbang dan satu orang lagi sebagai induk naga dan selebihnya sebagai anak. Dengan teknik pembelajaran permainan ular naga ini, pengajar dapat membuat siswanya lebih fresh, lebih segar, dan antusias. Melalui pengajaran bahasa Indonesia yang dibahas tadi, setidaknya menjadi media diplomasi bahasa dan budaya, serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai lingua franca di komunikasi ASEAN seperti yang diterapkan di Thailand. Materi pembelajaran BIPA tidak selalu mengajar tentang bahasa, tetapi juga perkenalan budaya dan sastra Indonesia. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi ya beberapa universitas yang mempelajari bahasa Indonesia ya. Mereka juga senang banget kayaknya belajar bahasa Indonesia. Wah, jadi ini kita makin bangga deh ya sebagai warga Indonesia tentunya. Karena bahasa Indonesia itu ya diakui lah gitu ya. Wah, kenapa ya kita kok belajar bahasa Thailand susah ya? Aku pribadi ya susah banget guys. Sekian banyak drama yang aku tonton gitu ya, kayak drakor, racin, Malaysia. Kayaknya bahasa Thailand ini yang paling sulit aku pahami guys, aku pelajari. Sampai ke nama aktor, aktris yang main disebut drama aja aku tuh nggak ingat karena susah banget ngomongnya, bayangin. Wah, emang aku tuh susah banget sih kalau ngapal Thailand. Ada yang sama nggak sih? Sampai ke nama aktor aktrisnya aja tuh susah diingat gitu. Itu menurut aku Thailand susah banget. Wah, jadi bangga banget nih aku sama Indonesia nih. Bahasa Indonesia makin populer, makin terkenal di dunia. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.